Ibnu Athaillah yalfitu an-nadhara fi hikmati hadhihi ila darurati ma'rifatil insan li hadha kullihi kay yakuna ala bayyinatin min ad-dar allati anzalahu Allah fiha wa ala qatihi wa ala qatiha bil wadhifati allati khuliqal insan min ajliha atau khalaqal insana min ajliha walikay la yufaja'a minha bima lam yakun yatawaqqa fa inna dhalika ahra bi ayan sajima ma'aha wa bi alla yarkana ilaiha rukun al-haim biha al-mu'tamid bi kulliyatihi 'alaiha al-mu'tamida bi kulliyatihi 'alaiha. Jadi kata Syekh Buti, Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimallahu anhu memalingkan pandangan kita, mengarahkan pandangan kita pada hikmah ini terhadap keharusan, kemestian seseorang mengenal tentang bagaimana hakikat dunia yang dia tinggali ini. Dia harus tahu. Kayakuna agar si yang bersangkutan betul-betul paham mengerti tentang dar, tentang tempat yang Allah tentang negeri yang Allah tempatkan dia padanya, serta hubungan negeri itu, dunia ini, dengan tugas yang Allah ciptakan dia untuk itu. Agar ya, orang itu yang bersangkutan jangan dikejutkan dengan kondisi dunia ini kalau dia belum kenal sebelumnya. Dengan dikejutkan dengan yang dia tidak duga. Sebab yang demikian itu lebih pantas untuk dia bisa menselaraskan diri dengan dunia ini, dengan negeri dunia ini. Dan agar jangan dia nyaman dengan dunia ini seperti nyamannya orang yang mabuk kepayang dengan dunia ini, ya, bersandar, ya, dengan seluruh jati diri terhadap dunia ini. Gitu. Jadi begini, kita tinggal di sini nih harus tahu betul apa sebenarnya yang sedang kita tinggali ini. Apa dia kira-kira? Supaya kita jangan dikejutkan dengan sesuatu yang kita tidak duga-duga. Kok ini ya, kok sakit ya, kok rugi ya, kok orang gak suka sama aku ya, gitu. Jadi macam terkejut dia. Dunia ini begitulah memang dunia nih. Kau kenali dulu sebelum kau tinggal lah gitu maksudnya. Kau kenali dulu macam mana dunia ini sebelum kau jalani. Supaya kau jangan terkejut badan jalaninya. Kok gini ya? Kok bisa orang gak suka sama aku? Kok ada rasa gak nyaman ya? Kok misalkan kebutuhanku gak terpenuhi? Kok ada ujian cobaan yang ku alami? Kok kayak gini negeri ini ya? Berarti dia gak tahu sebelum dia jalani. Seharusnya sebelum kita jalan dunia ini, kita kenali dulu dunia ini. Dunia ini begini memang modelnya, gini bentuknya, gini sifat-sifatnya. Yang istilah Imam Sakandari apa? Akdar. Bilang gitulah dunia ini. Nah, jadi kenali dulu supaya jangan terkejut-kejut ketika jalaninya. Kok sakit aku ya? Kok gini penderitaan yang ku alami? Kok begini? Emang begitu modelnya. Dunia nih mungkin selama ini tak kenal kau gitu. Jadi kau kenali dulu supaya kau tak terkejut jalaninya dan supaya kau bisa menselaraskan diri dengannya. Ini maksud kalimatnya yan sajim ma'aha. Insijam dengan dunia ini. Harmoniskan hubungan dengan dunia. Jadi kalau misalkan ada yang enggak seperti kita harapkan, emang gini ya modelnya dalam hati kita. Oh gini, emang ginilah pula, ya kan? Emang gini model dunianya. Emang gini, tempatnya begini emang bentuknya. Itu maksudnya. Oke? Jadi saya Buti memberikan petuah kepada kita melalui matan Mutiara Hikmah ini sebagaimana tujuan Imam Sakandari dengan Mutiara Hikmah ini supaya kita yang tinggal di dunia ini tahu dulu apa model dunia ini, macam mana karakter sifat dunia ini supaya kita tak terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu kita di sini nih tugasnya apa gitu. Apa tugas kita di sini nih? Kenalilah, pahami tugas kita apa di sini. Kalau nggak tahu tugas apa di sini ya repot juga. Nggak tahu mau apa dibuatnya kan begitu. Itu yang ditekankan saya Buti. Nah, ini dia maksudnya. Kayyakuna ala bayyinati minad-dar, agar dia betul paham tentang kondisi tempat yang Allah posisikan dia di atasnya, hidupkan di atasnya. Udah? Wa alaqatiha, dan hubungan dunia ini, hubungan negeri, tempat yang dia diami ini dengan tugas dia di atasnya. Apa kira-kira hubungannya? Dunia begini dengan tugasku ini apa kira-kira? Itu. Jadi itu dulu mesti tahu.
sebelum ninggali dunia ini, sebelum hidup di atasnya. Pahami dulu, kenali dulu itu. Lalu selaraskan bagaimana kita menjalaninya dengan kondisi dunia yang seperti itu. Jangan pula kita rukun kepada dunia ini. Dunia ini bukan untuk dirukunkan, bukan untuk dinyamankan diri kita. Macam-macam nyamankan sama penyakit, ujian, penderitaan, ya kan? Piala dunia aja, hiburan, ada yang suntuk, kan? Hiburan yang suntuk, hiburannya berapa? Suntuk juga orang. Kalah katanya, kalah berjudi, diejek orang awak kalah. Hiburannya balik itu, maksudnya terhibur semua aturannya. Ternyata semua ketawa semua, haha, kenapa? Hiburan. Ternyata suntuk juga rupanya, suntuk juga, rusuh juga, ya kan? Hobar habir juga gara-gara, padahal hiburannya sebetulnya hakikatnya. Emang gitulah dunia, emang gitu dunia. Paham nih kira-kira maksudnya nih? Jadi memang dunia ini bukan tempat yang kita bisa menyamankan diri dengannya. Rukun maksudnya itu, artinya nyaman itu maksudnya gini, artinya segala-galanya lah dunia ini bagi kita. Nggak bisa begitu. Dunia itu bukan tempat untuk begitu. Ini ada dua aja yang jelas. Ada mati dan penyakit. Bisa nyaman dengan itu kira-kira? Dengan penyakit dan kematian bisa nyaman kira-kira? Saya bisa nyaman dengan mati dan penyakit dan kematian. Mana bisa? Kan begitu. Dan lain masih banyak lagi. Orang benci, orang iri, orang hasud, orang nggak senang, ya kan? Rugi pas buat bisnis, rugi pula lagi. Utang melilit, dikejar-kejar lagi sama sama rentenir, ya kan? Dikejar Sophie aja bunda pening awak, apalagi rentenir yang ngejar. Itu. Gimana kira-kira? Emang itulah model dunia. Gimana mau dibuat? Ya kan? Wandur fi hadza ilal farqi, ada lihat. Perhatikan kata saya Butsi. Terkait hal ini, perhatikan terkait yang kita bincangkan ini, perhatikan tentang bagaimana bedanya seorang mukmin yang tahu tentang apa dunia yang dijalani ini dengan kafir. Perhatikan perbedaan. Lihat, ammal mu'minu alladzi fataha 'ainaihi ala dunya allati aqamahu Allahu fiha min khilali ta'rifil Qur'an biha. Daru ibtila'in yatamazajul khairu fiha bisyarr. Yuftatanu fiha al-insanu bi akhihi al-insan, yubtala fiha bin ni'mah liyashkuraha fala yatgha wala yabtar biha, wa yubtala fiha bil musibati liyasbira 'alaiha wa yahtasibuha bi ajrin minallah fala yadjaru biha minha. Thumma innallaha sayuwaffi kulla insan haqqahu liqa'a syukrihi inda ni'mah wa liqa'a sabrihi indal musibah yaumal jaza indama yaqumun nas kulluhum li rabbil alamin. Tamaman kama yu'akkidu bayanullah azza wa jalla al-qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ila akhir ayat. Fastajab ayat wal qail fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Aqul ammal mu'minul ladzi arafa hadza kullahu 'anid dunya qabla ay ta'amala ma'aha fa innahu lan yufaja'a minha bi ayyi majhulin wa lan yadhimahu minha ayu makruhin bal yuqbilu 'alaiha iqbalal muwazzaf idza yadkhulu da'iratahu li ada'i wadhifatihi aw iqbal at-talibi udkhila ila qa'atil imtihan li ada'il imtihan alladhi huwa bi sadadihi. Nah, kata Ibu Tim. Adapun perhatikan nih. Perhatikan terkait keterangan ini tentang perbedaan antara mukmin yang dia tahu dia ngapain di sini, kehidupan ini, dan kafir atau yang tak beriman. Ini nggak ngerti nggak apa dunia ini, apa kehidupan ini, apa peran aku, mau ngapain aku itu. Perhatikan perbedaannya. Adapun mukmin alladzi fata'ainaihi, yang dia buka kedua matanya, artinya terhadap dunia, artinya dia pandang dunia ini, ya, yang Allah tempatkan dia sesaat di atasnya. Min khilali ta'rif, dari mana mukmin memandang dunia ini untuk mengenalnya? Dari pengenalan Quran kepadanya tentang dunia ini. Dikenalkan Quran kepada dia tentang dunia. Apa kata Quran? Dunia ini darul ibtila. Apa darul ibtila? Negeri ujian. Tempat ujian. Inilah dunia, makanya ada mati, ada sakit, ada gagal, ada nggak nyaman, ada nggak enak, ada semua adalah ujian gimana? Nah, itu dunia nih. Yatamazaju fiha, di mana bergabung ya di antaranya itu di kehidupan dunia ini yang baik dan buruknya, ada baik ada buruk, Kemudian yuftatan fil insan,
di mana seseorang akan diuji di kehidupan ini, diuji dengan dengan orang lain. Setiap orang diuji dengan orang lain, yang kita sampaikan yang lalu. Ya kan? Liyabluwa ba'dukum ba'dhan, Aku uji kamu satu dengan yang lain, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bukan. Aku uji kamu dengan yang lainnya. Mana ayatnya? Liyabluwa ba'dukum ba'dhan itu dia. Allah uji kamu dengan yang lainnya. Karena ujian hidup ini. Yang saya contohkan kemarin, bahwa kita diuji Allah satu dengan yang lain. Kita dengan yang lain. Jadi manusia itu ujian oleh manusia lainnya. Itu. Ujian semuanya. Udah, jangankan sama yang kita tak senangi, musuh kita. Sama istri pun kita musuhan. Ada yang tak enak gitu maksudnya. Itu ujian begitu, ujian itu artinya. Sama istri, sama anak, sama keluarga, adik beradik abang, ada yang tak enak sebagai ujian. Apalagi sama orang lain, apalagi misalkan fans Argentina sama Spanyol kemarin. Gimana kira? Ujian nggak itu kira untuk? Kan ujian tuh kan? Ujian satu dengan yang lain kan? Diuji Tuhan kan satu dengan yang lain kan begitu. Bahkan ada istilah apa? Menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Artinya apa itu? Ujian satu dengan yang lain. Jadi kalau yang dekat aja dia ujian dia, apalagi yang jauh, ya kan? Dia diuji kan? Pasangannya kan diuji kan? Diuji kesabaran, ya kan itu kan? Diuji kan? Nggak sabar-sabar, nggak bisa jalaninya lewat. Wassalam tengah jalan, ya kan gitu kan? Nah, bolehnya, adanya hukumnya talak kan? Tapi bergetar asu katanya, ya kan? Ya kan? Betul? Ya kan? Bukankah hukum talak itu membukti ada ujian antara pasangan terdekat dunia ini, suami dengan istrinya? Jadi kalau suami istri diuji sama orang lain, gimana kira-kira? Abang ujian lagi kira-kira? Imam dengan makmum, masyarakat ke masyarakat yang lain, jiran tetangga, abang ujian? Ustadz sama ustadz sama jemaah, ujian semua kan? Ujian semuanya. Ana ujian. Itu kata saya putih, yuftatan fihal insan bi akhihil insan. Di dunia ini seseorang akan diuji dengan orang lain. Itu dia modelnya. Macam mana ujian besarnya ujian anak jadi ujian. Ya kan, suntuk, pening kepala, nggak mau dengar cakap, misalkan gitu kan, nggak mau dinasehati, ya kan, melawan, ya kan, mau dipukul semata wayang gitu kan, buah hati, ya kan, tapi macam buah kuldi rasanya kan gitu kan ujian berarti itu kan, buah hati berasa buah kuldi ya gitu kan, ujian kan, ya kan, ujian kan, itulah dunia ini, begitu gambar dunia nih, ya kan, supaya kita tahu. Dan jangan lupa, itu ujian pertama manusia di dunia ini. Ujian untuk baginda Adam alaihissalam. Apa ujian Nabi Adam pertama kali? Anaknya ujian. Memang anaknya ujian. Ini memang ujian berat lah. Memang gitu. Ya kan? Apa ujian pertama yang kita tahu? Kita nggak tahu lah kita. Yang kita tahu lah apa ujian Nabi Adam? Anaknya. Kasus anaknya. Kasus putra-putri beliau. Itu ujian pertama kali. Sampai hilang nyawa anaknya. Di tangan anaknya, bayangkan itu. Anaknya tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Ini disampaikan oleh ayahnya. Sampai berakhir dengan hilang nyawa anak di tangan anak yang lain. Gimana kira-kira? Itu pertama kali kita kenal tentang Nabi Adam. Ada yang lain rupanya? Ada berita lain? Ada berita lain misalkan? Misalkan ada ujian lain, apa ujian lainnya? Nabi Adam melirik wanita lain, selain Siti Hawa waktu itu mungkin. Jadi ujian untuk Siti Hawa pula sama Nabi Adam. Kira-kira ada ujian itu? Belum ada itu, kita nggak tahu ujian itu. Memang nggak ada orangnya pun. Ya nggak ada diri yang lain. Ada kan? Ujian ada. Coba lihat apa ujiannya kira-kira? Bisnis. Jadi ujian pertama Nabi Adam, bisnisnya nggak lancar. Bisnis sama siapa kira-kira? Siapa lawan bisnisnya? Yang tahu kita, inilah dia ujian yang pertama itu. Ujian pada keluarga, di tengah keluarga, datang dari anak. Nabi Yakub juga. Ya. Itulah buat ujian di keluarga itu. Ini menunjukkan mata saya bukti betul dengan pernyataannya bahwa manusia akan diuji dengan manusia yang lain. Orang akan diuji dengan yang lain. Nabi Yakub diuji, anaknya, membuat duka terhadap anak yang lain bagi diri ayahnya. Gimana kira-kira? Anak sama anak. Nabi Nuh lain lagi ceritanya. Anak pula tak mau dengar cakap orang tua.
Nabi Lut lain lagi ceritanya, istrinya pula lagi. Ya masing-masing. Tuhan untuk nunjukkan. Baginda Rasulullah pamannya nggak mau ikut sama dia, kan gitu. Kalau buat memang, ya kan? Inilah makna firman Allah Taala. Apa? Inna yalina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya kan? Jadi kalau yang terdekat dengan kita, yang kita bisa berbagi kasih dengan dia, pasangan dan anak, bisa menyulut permusuhan, apalagi orang lain yang nggak kenal apa urusan mawa. Macam semalam lah, ya kan? Piala Dunia, jangankan fansnya, pemainnya pun main di lapangan, ya kan? Penutup, ya kan? Bukan lagi fansnya, pemainnya main di lapangan, paku pukul kan, sebelum selesai kan? Itulah dunia. Jadi begini, sebelum kita tinggal di dunia ini, kenali dulu dunia ini begini. Nabi Adam tak terkejut beliau, memang tahu lah orang Nabi pula beliau kan, siap dengan semua dunia itu tahu beliau kan apa. Jadi kalau kita ini jangan terkejut lagi, kenapa anakku berantem satu sama lain, kenapa enggak aku orang nih, nggak bisa jangan beginilah Tuhan. Berarti kata kau berarti belum kenal kau. Bagaimana tempat yang kau tinggali ini, belum kenal kau, belum paham kau. Pahami dulu. Nah, itu maksud saya Putih. Jadi kenali dulu tempat di mana kita tinggal ini. Dan kenali juga apa tugas kita di tempat yang seperti ini. Itu maksud saya Putih. Supaya jangan terkejut-kejut badan. Dan supaya bisa menselaraskan diri dengan ini. Ya kan ada dia kan. Aduh, aku pikir nggak mungkin anak-anak tuh pasti akur-akur aja. Orang akunya pula. Spermanya, istriku rahimnya, pasti akur semuanya. Rupanya enggak juga, rupanya kok kayak gini ya. Nah, kata Tuhan, berarti enggak kenal kau sebelumnya. Itu cakap dokter. Nah, itu cocok juga, itu betul. Jadi jangan kau udah jadi bunuh-bunuhan, belum jadi udah bunuh-bunuhan. Betul, emang itu emang pula. Kedokteran kan gitu katanya, dipancarkan jutaan itu. Jutaan ya kan, yang siap untuk hidup. Tunggal dia, dibunuhinya yang lain, entah bunuh, entah apa, kalah saingan, kan begitu. Yang itu kan ceritanya, cerita kedokteran kan gitu. Ini pancakan tuh kan jutaan itu jumlahnya itu, untuk siap hidup. Yang hidup 1, 2, 3, yang lain kan gugur semua itu, bersaing orang tuh. Main juga Piala Dunia itu, Piala Dunia juga dalam tuh orang tuh. Ada yang gugur 30 besar, 16 besar. Oke. Nah, sana Pak. Abu Nawas. Oh, yang itu Luqmanul Hakim, yang itu, yang bersalah itu ya. Ya, itulah. Kalau ini kan ini gini, sederhananya kita harus tahu bagaimana kondisi, keadaan, karakter kehidupan dunia itu dia. Kenali itu. Dah? Itu dulu. Kita tahu bahwasanya ini adalah tempat ujian. Ya, namanya ujian. Tentu ada yang selaras dengan keinginan kita dan banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita, kan gitu. Nah itu, jadi mesti tahu, gitulah kondisinya. Kemudian dengan itu juga kita mesti sadar, paham, apalah tugas kita di tempat yang macam begini nih. Macam mana kita seharusnya bersikap? Itu. Nah, macam mana kita harusnya bersikap? Jadi kalau misalkan ada yang nggak nyaman dengan kita, apa tuh kita meronta-ronta? Aku nggak mau kayak gini, jangan kayak gini yang sama aku. Apa boleh kita gitu dengan hati kita gitu? Berarti kita belum kenal betul dengan negeri ini kan begitu. Nah itu maksudnya. Lalu ketika kita ketiban misalkan sesuatu yang memang kita inginkan, harapan kita terkabul, rezeki dan sebagainya, macam mana kita menselaraskan diri dengan ini? Apakah boleh kita suka-suka hati dengan ini, dengan anugerah karunia nikmat ini kira-kira? Gitu. Itu maksudnya. Menselaraskan diri tadi itu. Tahu kita fungsi kita, peran kita, bagaimana kita menyikapinya, menjalani kehidupan kita ini, begitu. Nah, itu maksudnya. Itu sederhananya, oke? Dah, kita sambung sedikit yang tadi. Adapun seorang mukmin yang menatap dunia ini, dunia yang Allah tempatkan dia di atasnya, dari pengenalan Quran kepada dia, dikenalkan Quran, dipahamkan dunia. Begini, jadi gini, sebenarnya. Kalau kita mau tahu apa dunia kita nih, macam mana dia, kondisi keadaannya, dah, macam mana? Tanya Al-Quran, tanya Quran.
Wahai Al-Quranul Karim, kalam Allah sebagai petunjuk bagi kami, tolonglah jelaskan sama kami apa dunia ini sebetulnya. Gimana coraknya? Gimana karakter dunia ini yang harus kami kenal dan ketahui? Ya, yang istilah Mutiara mah akdar. Apa akdar? Apa? Keruh. Dunia ini keruh. Kekeruhannya. Yang itu. Nah. Kemudian yang pertama apa kata Quran? Kata Quran yang pertama, informasi pertama, daru betila. Ini adalah tempat ujian, negeri ujian. Dah? Itu yang pertama. Di mana baik buruk akan ada bersamanya di dalamnya. Dah? Bercampur baik buruknya, mas saja. Yuftan dan dengan itu diujilah di dalamnya. Di atas kehidupan ini manusia diuji, ya. Bahkan ujiannya itu ujian yang pertama kali apa? Seseorang akan diuji dengan orang lain, begitu ujiannya. Oke, diuji satu dengan yang lain, diuji satu dengan yang lain. Yang mana? Liyabluwakum ba'dukum li ba'din. Coba cari ayatnya. Penasaran saya kok hilang. Yubtala bin fi'an nikmah. Diuji di atas dunia ini juga diuji dengan nikmat, ya, untuk dia agar dia syukuri. Sehingga dia tidak melampaui batas dengan nikmat itu. Nah, itu ujian juga itu kan. Uji nggak kira-kira itu? Allah berikan kita nikmat, anugerah. Misalkanlah ada orang dapat dari Tuhan 100 miliar. 100 lah. 650 miliar. Jampit sus. Misalkan. Kira-kira siapa yang bisa amanah sama Tuhan dengan harta sebanyak itu? Siapa yang bisa lulus ujian dengan itu? Layat go. Sehingga nggak melampaui batas-batas Tuhan dia dengan itu. Atau dia mungkin akan mencoba untuk menikmatinya, merasakan kenikmatannya dengan segala yang bisa dia rasakan dengan itu. Ya kan? Dia buat ini, dia buat itu, dia kerjakan ini, kerjakan itu, yang itu. Nah, itu. Jadi nikmat saja pun juga ujian. Kan begitu. Ya mohon maaf lah misalkan dikasih Tuhan 100 miliar. Nah, kan terbayang di benaknya, apa yang bisa ku nikmati dengan ini? Kan gitu kan? Kan gitu. Apa yang bisa ku nikmati dengan ini? Macam mana menikmatinya? Bisa nggak kira-kira dengan semua cara dia nikmati? Bolehkah kira-kira dengan semua cara dinikmatinya? Ini kata Mas Ibadi, fala yatgha wa la yabtar biha. Jangan melampaui batas dengan itu. Oke? Kira-kira bisa nggak? Nah, kemudian nggak cukup situ. Jadi nikmat sebagaimana nikmatnya saja diuji, nikmatnya saja, apalagi memang musibahnya. Wa yubtala fi bil musibati liyasbir fiha. Liyasbir 'alaiha. Oke? Dan juga diuji manusia kehidupan ini dengan musibah agar dia sabar menghadapinya, kan begitu. Jadi nikmat dan juga bala, ujian. Liyabluwakum wala apa ayatnya? Wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun, kata Tuhan. Uji, kata Tuhan. Dengan khair dan syar. Khair itu harta, syar itu enggak berharta, itu maknanya, khair dan syar. Jadi kaya miskin itu ujian dari Tuhan. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian dari sebagian lain sebagai ujian. Bisa sabar enggak kalian kira-kira? Laki bini bisa sabar enggak kira-kira? Keluarga bisa sabar enggak kira-kira? Jiran tetangga sabar enggak kira-kira? Masyarakat bisa enggak kira-kira? Jemaah bisa sabar enggak kira-kira? Masyarakat dunia bisa sabar enggak kalian satu dengan yang lain misalkan? Nah itu. Ya kan? Ujian. Yang begitu. Oke? Jadi yang nikmat, nih kita ulangi kalimatnya nih. Lihat, ya betali fiha bin nikmati. Yubtala fihal bin nikmat. Diuji manusia di dunia ini dengan nikmat. Yang siogia dia syukuri, agar dia syukuri sehingga tidak melampaui batas dengan nikmat itu. Kan ujian itu kan. Jadi jangan pikir aku dapat nikmat, enggak ada ujian. Bukan, itu ujian dari Tuhan. Bisa enggak amanah dengan nikmat yang diberikannya sama kita? Kalau orang mukmin yang taat sama Tuhan dapat 100 miliar, ya mungkin bagus lah, mungkin juga, belum tentu juga, mungkin. Masih mungkin juga. Ya kan? Bagus lah mungkin buat dia pondok pesantren, bersedekah dia, buat wakaf, buat ini, tolong sana tolong sini. Iyalah kalau yang bagus, yang jelebau, yang tak bagus mana kira-kira? Mukmin yang tak bagus atau mukmin yang bagus berapa nggak teguh dengan harta itu kira-kira? Gimana cara dia tasarrufnya, mentasarrufkan hartanya itu? Bisa aja macam-macam dibuatnya. Mohon maaf, bisa aja macam-macam dibuatnya. Apa enaknya menyenangkan diri dengan harta sebanyak ini dari Tuhan? Apa enaknya kira-kira?
Apa yang dibuat enaknya? Pergi ke sana dulu pergi ke sana, pergi kemari. Tengok Eropa dulu, Eropa. Ya kan? Ya, waktu nggak punya apa-apa, jangankan sebanyak itu. Token aja pun nggak masih bikin token dia. Nggak mana bikin Eropa lagi kan? Tapi kalau ada 100 miliar di tangan, apa nggak ada tergelitik di benaknya? Macam mana kok jangan ke Eropa sebentar? Gimana kira-kira sebentar ke Eropa? Karena ke Eropa mungkin tinggal sholat berjemaahnya, tinggal kebiasaan baiknya, lalu dinikmatinya dengan tatapan-tatapan yang dia mungkin senang dengan dunia. Tengoknya paten juga Eropa nih, mantap juga. Cuman kok buka lapak satu sini, kira-kira bisa ini. Kepingin buka lapak pula, ya kan? Mau nggak tanggung-tanggung ini. Ya karena itulah lapak tadi itu maksudnya. Kalau di sini kan sinyal dekat, ketangkap. Ini kan jauh ini, nggak tertangkap sinyal kan? Cemana kira-kira? Kan itu datang dari mana itu? Itu datang dari kondisi semuanya itu. Orang macam awak tak terpikir ke sana kan memang tak terkondisikan. Kalau dikondisikan Tuhan, apa tak berpikir pula? Memang bilang, wasulah sama rubah memang dibilang. Tapi tak terpikir pula. Nggak terpikir kan memang tak ada kondisinya. Tak terkondisikan. Quran lagi dasarnya, cuman ulang. Mana? Ini kalau kita, perhatikan janda-janda yang ditinggal oleh suami, kan begitu. Sambil nengok-nengok juga lah, di mana kira-kira yang bisa kan gitu. Ya kan? Itu kerja Tuan Kadil itu. Nah, misalkan kan gitu kan, betul ini kan. Ini kalau mukmin. Jadi mukmin yang taat saja pun masih bisa dia terombang-ambing dengan nikmat di tangannya. Kalau yang nggak taat macam mana kira-kira? Aku kalau kawin digimbal biniku, jadi main perempuan aja lah. Main perempuan dengan harta tadi. Gimana kira-kira? Jauh-jauh ke Thailand aja, dekat, Thailand dekat, aman. Ambil tiket gratis misalkan kan, pulang PP yang murah. Ya kan? Ada ini potongan harga. Ya kenapa? Karena nggak ada iman, tapi banyak harta. Iya kan? Ya kalau yang beriman tadi gitu modelnya. Cemana bisa kawin lagi? Gitu kan? Itu pasti itu. Terpikirnya itu pasti itu. Yang banyak harta terpikir semuanya. Terpikir itu rata-rata itu. Mereka kan begitu, pejabat kita. Karena punya semua itu, isi simpanan. Yang itu yang bagus lah itu masih bertuhan. Yang nggak bertuhan, gendak-gendak lah. Peliharaan. Ya kan gitu kan? Betul nggak kira-kira? Apa tugas pejabat nih kalau keluar negeri nggak ditemani istrinya? Apa kerjanya? Mohon maaf nih, Pak Azwar lah yang tahu maksudnya. Bukan maksudnya. bukan Pak Azwar. Maksudnya pejabat negara, maksudnya mantan pejabat negara yang pernah ditugas-tugaskan kan gitu kan. Tapi kan Pak Azwar kan ini kan lokal Pak Azwar. Di Kota Medan aja nggak jauh-jauh Pak Azwar. Tapi kalau yang keluar negeri sana gimana Pak Azwar, kira Pak Azwar? Tak diikutkan istrinya. Tugas negara katanya. Keluar sana. Enggak, ini betul kejadian memang, betul-betul. Saya pernah di India. Itu kalau di India tuh ditanyain itu. Sama diplomat atau siapa yang ke sana itu, tugas-tugas ditanyain, di mana sih nyaman? Jadi yang bertuhan diselaraskanlah pula sebisa mungkin. Itu pun jadi godaan juga ya kan? Macam misalkan dia mau ke Eropa, nggak ke Eropa, nggak ada nikmati Eropa aja. Dengan itu nggak sholat berjemaah, mungkin jumatan lewat, kan gitu kan? Wirid-wiridnya tinggal, majlisnya diabaikan. Kenapa? Ingin merasakan senang sesaat dengan harta yang Allah berikan sama. Ya kan? Masih mending itu yang taat. Yang tak taat, yang tak beriman sama Tuhan, main perempuan, menyenangkan hati, memuaskan syahwat. Dengan apa? Karena punya 1 miliar tadi itu. Kalau nggak punya apa-apa, mikir token pun pening dia. Kalau gitu kan mungkin main perempuan lagi. Token pun pening dimikirkannya. Kelewatan. Kan itu. Itu dah. Udah ada itu. Itu cuma kayak itulah memang. Ya, kalau ada kesempatan, siapapun pasti akan ingin memuaskan keinginannya. Pasti begitu lumrahnya itu sebetulnya. Fitrah udah itu. Cuma siapa yang bertahan kan begitu. Ya kan? Yang bisa ini apa namanya? Namanya uji. Jadi kalau nikmat saja ujian seperti itu, apalagi musibahnya. Lebih ujian lagi lah berarti. Ini dia. Summa mana dia? Wa yubtala bil musibah. Diuji juga si manusia di dunia ini dengan musibah, petaka, bencana, prahara. Mana? Kullu insan mana? Alaiha liyasbir, agar dia sabar. Dengan itu. Itulah memang ini. Jadi kata Al-Quran sama kita, dunia yang kita tinggalnya apalah? Negeri ujian. Jadi kalau ujian ya pahamilah gitu.
Jadi nggak nyaman-nyaman kali lah. Nah gitu dia sifatnya. Udah. Wa yahtasibuha bi ajrin minallah. Dan dia, kalau dia macam tadi musibah tadi atau juga yang tadi nikmat tadi itu, wa yahtasibuha. Dia tulus berharap untuk mendapatkan dari Allah pahala dengan sabar tadi itu dia. Sabar pahala. Aku tahu kok. Memang gini token memang tak bayar, memang beginilah memang dunia nih. Apa mau boleh buat, ya kan? Bini merepet, iyalah token pula itu pula bunyi-bunyi cucut. Ya kan? Apa enggak merepet punya mulut istri juga kan? Dua merepet, token merepet, istri merepet. Ajab ya. Tapi dia sabar. Apalah emang kayak ginilah emang. Apalagi emang inilah dunia namanya. Gimana mau dibuat? Berpahala dia. Yahtasib Allah ajran. Yahtasib bi ajrin. Dia berharap pahala dari itu. Pahala token. Iya, pahala token. Sabar dengan bunyi token itu ya kan. Yahtasibuha bi ajrin. Dia harap pahala dari sabarnya dia itu. Inallah. Fala yadjaru minha. Dia tidak dojar dia. Dojar nih lawan kalau orang ridho apa dojar? Ridho kan nerima gitu, legowo. Kalau dojarnya apa? Enggak bisa nerima apa itu kira? Meronta. Sehingga dia tidak meronta-ronta dengan itu. Kenapa? Sabar dia. Pahalanya ini. Ya kan? Begitu. Oke. Tsumma inallah. Kemudian Allah Ta'ala yuwaffi kulla insan. Akan memberikan sempurna setiap manusia haknya. Liqa'a sebagai balasan syukurnya atas nikmat dan sabarnya atas musibah. Allah akan balas itu semua. Sempurna di hari kiamat nanti. Ketika setiap orang berdiri di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Tamaman kama yu'akid. Pas bagaimana Allah tegaskan dengan firman-Nya. Diperhatikan Allah Ta'ala Al-Qail yang menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lihat. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi kata Quran lagi nih, info yang kedua, kalian di sini nggak kekal. Kalian di sini temporer, terbatas, beberapa waktu saja, mati kalian semua. Nggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, semua mati. Itu keterangan Quran tentang bagaimana kondisi, keadaan, tempat yang kita diami ini. Dunia namanya. Itulah dunia kata Quran. Temporer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Hanya saja dilimpahkan kepadamu sempurna balasan-balasan pahala kebaikannya di hari kiamat nanti. Jadi kalau berarti di sini ujian ya, ada batas waktunya ya, mati semua nanti. Tapi kata Tuhan ada diberikan balasan. Cuma bukan di sini. Kalau gitu aku harap balasan itu nanti di suatu saat nanti. Aku harapkan itu. Jadi kalau sekarang ini aku nggak nyaman, nggak enak, musibah, petaka, aku sabar aja lah. Berharap balasan itu. Ada nikmat dari Tuhan ini banyak ini, aku bagus-bagus ini menempatkannya, menggunakannya apa? Berharap balasan itu di akhirat nanti. Gitu dia. Jadi dengan nikmat yang Allah berikan, dia baik menyikapinya, berharap balasan di akhirat. Ujiannya begitu juga, musibahnya, petakanya, dia sabar, dia ridho, dia nggak dojar, nggak mengeluh-ngeluh dirinya. Kenapa dia begitu? Berharap ada balasan suatu saat nanti atas itu dari Tuhan. Begitu. Itulah kondisi dunia yang kita tinggali ini. Ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin untha, kata Allah. Allah kabulkan buat mereka, Tuhan mereka mengabulkan bagi mereka bahwa aku, kata Tuhan, tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun di antara kamu, perempuan sama aku semua. Yang namanya amal kubalas, enggak akan kusia-siakan. Sehingga kita pun begitu Tuhan. Itu beramal aku di sini Tuhan, macam mana perintahmu Tuhan. Tak kusia-siakan waktuku. Kuharap semua ini balasan darimu Tuhan. Jadi kalau misalkan di sini aku merasa enggak ada musibah, bencana, petaka, prahara hidup, tak apalah itu. Semua ini untuk mendapatkan dari Tuhan balasannya. Biarkan saja begitu. Memang gitulah model dunianya. Begitu. Itu maksudnya. Nikmatnya juga begitu. Enggak bisa aku suka-suka hati dengan nikmat ini. Walaupun punya aku, tapi ada yang mengatur macam mana aku memanfaatinya, menggunakannya. Enggak bisa suka-suka hati. Sabar aku macam mana dengan memuaskan syahwatku dengan ini lalu melanggar perintah. Dengan apa? Ada balasan yang kuharapkan dari Tuhan. Ajrun minallah ta'ala. Aku takut hukuman dari dia kalau aku suka hati dengan harta yang dititipkan sama aku. Begitu. Ya kan? Kemudian aqul, kata saya putih. Ammal mu'minul ladzi arafa hadza kullahu anid dunya qabla ayata'amala ma'aha fa innahu lan yufaja'a minha bi ayyi majhulin wa lan yadhimahu minha ayu makruhin. Bal yuqbilu 'alaiha iqbalal muwazzaf id yadkhulu da'iratahu
lida'i wadhifati au iqbalal talibi udkhila ila qatil imtihan li adail imtihan alladhi huwa bi saradihi. Jadi kata saya putih, tanggapanku begini saya putih. Adapun orang beriman yang dia mengenal semua ini, tahu tentang semua ini mengenai dunia, udah sebelum dia berinteraksi dengan dunianya, maka dia nggak dikejutkan dengan kondisi dunia ini. Begitu kan? Itu orang kita tahu dia memang udah kenal dia, memang begini. Ya nggak apa-apa lah kalau andai kata ada yang nggak kita sukai senangi di sini. Yang kita senangi pun kita nggak suka hati, ada yang ngaturnya mesti begini, nggak bisa. Maklum lah udah, paham lah udah. Nah itu. Jadi orang beriman tahu dia, lan yufaja, nggak dikejutkan dia dengan dunia ini, dikejutkan dia dari dunia ini dengan apa yang dia sesuatu yang apa namanya, yang dia tak kenal sebelumnya. Tapi karena dia tahu dunia macam mana, ngerti dia, paham dia. Udah? Walan yadimahu minha ayumakruh. Jadi kemudian dia juga enggak merasa enggak nyaman dengan kemakruhan, apa yang tak disenanginya, yang mungkin dihadapinya, dialaminya, kan santai aja dia. Kenapa? Tahu dia memang model dunia ini begini, modelnya udah. Nah, bal yukfil, bahkan dia akan hadapi semua itu seperti menghadapnya petugas, muwazzaf, karyawan ketika masuk ke tempat kerjaannya. Kan begitu. Untuk menjalankan tugas-tugasnya. Semana kita dimasuk ke sini, Tuhan, jangan tugas kau, Tuhan. Atau menghadapnya seorang pelajar ketika dimasukkan ke ruang ujian untuk menjalankan ujiannya, santai aja lah dia. Kata-kata aja lah dia. Masuk kau, katanya, masuk. Oh, ada kameranya, ada pengawas. Renggang-renggang dia duduk. Kemudian waktu duduk dikasihkan sini kertas. Dia santai aja, orang dia tahu memang ujian ini kan. Tapi kalau nggak tahu, masuk ke situ. Ini apa ini kamera nih? Kok kayak gini nih? Ini kertasnya apa ini? Kalau nggak tahu dia mau ngapain. Kata-kata lah dia. Paham kira-kira? Hah? Kalau yang udah tahu kan santai aja, memang aku mau ujian kok. Mana kira-kira mau ujian? Mana? Sini. Kerjakan. Mana dia? Sini. Mana kertasnya? Mana nih? Mana pertanyaan? Sini. Aku udah tahu mau ngapain di sini. Tapi kalau nggak tahu, masuk ke situ katanya. Aku sini ngapain? Mana makannya? Ini bukan mau makan, ujian ini kok makan kok pikir itu orang kan. Ini mau ujian, mau makan pula kau. Aku tengok ruangan apa ini kan. Orang nggak tahu dia pula. Ngapain? Jahobal. Ya kan gitu. Macam petugas juga tadi. Tahu dia mau masuk, dia mau bertugas. Dia datang ke kantornya untuk bertugas. Itu dia mau bertugas kita. Petugas Tuhan di sini. Kan itu, santai dia masuk ke kantornya, tahu dia mana ruangannya, tahu mana mejanya, mana ininya, mana komputer dia, apa tugas, tahu lah dia. Tapi kalau nggak tahu, masuk ke situ. Aku sini ngapain, woi? Mana bolanya, bola? Udah habis Piala Dunia, bodoh kau katanya. Ini tugas kau sekarang nih, ini komputer kau, ini kerjaan tugas kau. Orang nggak tahu dia ngapain di tempat itu. Begitulah mukmin. Mukmin tuh mirip macam begitu tadi. Tahu kita apa corak dunia ini supaya kita tahu macam mana jalaninya. Jangan kita terkejut-kejut, nggak paham macam mana menjalani menyikapinya. Oke? Itu maksudnya. Idza aqbalat ilai nikmatu istaqbalaha. Idza aqbalat ilai nikmatu istaqbalaha aliman biwajibi tujaha. Bal tujaha man asdaha ilaihi. Masyaallah. Fasta'malaha. Wa na'ima biha. Alal wajhi alladhi syara'ahu Allahu duna baghin wala tughyanin. Lihat ini. Jika nikmat dari Tuhan datang kepadanya, maka disambutnya nikmat tadi. Dalam keadaan dia tahu tentang kewajiban dirinya terhadap nikmat itu. Bahkan dia sadar betul bagaimana kewajiban dirinya terhadap yang berikan nikmat sama dia. Nah itu. Tuhan pemberi nikmat sama dia. Nah, fasta'mal lalu apa? Digunakannya nikmat tadi itu, ya, digunakannya, kemudian dinikmatinya, ya, dengan cara yang Allah syariatkan sama dia. Nah, itu tadi kita bilang tadi ujian tadi kan. Gimana kira-kira? 300 miliar. Dikasih Tuhan tadi 300 karena dia sita yang sogok 100 tadi itu soalnya ini. Contohnya 300 ini karena sogok 100 tadi kata Ustaz Jul. Sogok 100. Ini 100 miliar. 300 miliar itu tahu berapa zakatnya itu? Cak kali kan 300 miliar. Berapa zakatnya? Cak tes dulu. 1M 225 juta. 300 miliar berapa kira-kira? Tanya orang bank. Orang pengen tahu. Berapa 3 miliar berapa berarti ya? Berapa miliar berarti? Pajak ini ya, pajaknya, zakatnya. Zakatnya berapa? 7 miliar zakatnya. 7,5 miliar zakatnya. 2,5% kali 3. Cobalah, orang punya 3 miliar. Siapa yang mau ngelepas 7 miliar? Berpikir kepala otaknya. Padahal miliar itu sama itu free sama dia kasih Tuhan. Tapi waktu bikin-bikinkan 7 miliar tuh, bergetar tangannya. Mak, 7 miliar. 7 miliar ini kok di kampung-kampung bini 3 dapat ini. Jangan 100 miliar tadi itu. Miliar. Coba terus terang ini siapa? Siapa yang bisa melepaskan 7M dari kepemilikannya lillahi ta'ala sebagai zakat kewajiban agama. Dan jangan lupa,
harta ini ada hantunya. Tanya Korun nggak percaya. Korun itu masalah Korun. Itu masalah Korun. Kewajiban zakat pun sulit untuk bagaimana dia bisa mengeluarkan. Padahal berserak-serak hartanya itu. Berserak-serak hartanya. Berat itu. Nah, sebelum ada ya lah, sebelum ada. Aku kok 3 miliar punya. Pokoknya lah zakat keluar untuk pesantren, untuk ini, untuk iyalah. Waktu ngayal ya, udah dapat, tanya Jampitsus. Terus miliar, bayangkan tuh. Nggak puas juga. Jadi harta ini nggak ada puasnya. Korun itu Nabi yang bilang, kalau anak Adam menemukan satu lembah penuh harta, dia akan cari lembah kedua. Dapat yang dua ini, dia bergumam, mungkin ada yang ketiga ini. Dan dia tidak akan puas sampai mulutnya dibungkam dengan tanah, sampai mati maksudnya, baru puas dia. Itu kata Nabi. Itulah hantu harta tadi itu. Itu hantu harta. Yang pertama ditantang apa? Bisakah dia jujur sama untuk mengeluarkan zakatnya? Itu pertama kali. Ini bukan enak. Cerita iyalah. Aku 300M lah, 7 miliar biasa lah itu. 300M. Iyalah, nggak punya. Udah punya, 7M itu keluarkan. Menggeletar itu, demam itu keluar 7M itu. Besok setruk langsung dia. 7M mau dikeluarkan. Bukan enak. Itu. Jadi harta saja pun uji, nikmat saja pun ujian. Apalagi yang menderitanya. Orang Palestina tanya, Tuhan, gimana itu kira-kira? Lihat gimana tuh. Mudah-mudahan mereka semua adalah orang-orang yang tahu apa dunia ini. Allah bukakan mata zahir dan mata batin mereka. Mereka tahu dunia sehingga mereka nggak ada yang mengeluh sama Tuhan. Nggak ada yang mengeluh sama Tuhan. Udahlah, jalani saja. Berjuang. Apa maunya adalah jalani saja macam mana adanya. Lihat. Insya Allah mudah-mudahan itu yang Allah berikan sama mereka. Ya Allah nggak berikan sama kita apa itu? Mereka tahu dunia ini apa. Mereka ngerti betul apa kehidupan ini. Sehingga semuanya jadi kebaikan bagi mereka. Yang kita mungkin belum kenal dunia ini apa. Kita baru ngajinya aja nih, baru ngajinya. Belum kita merasakan macam mana dunia ini. Yang itu, baru ngajinya. Mereka udah merasakan dengan tatapan batin mereka apa dunia ini sebetulnya. Langsung mereka jalani dunia ini apa. Yang itu. Oke? Nah, mudah-mudahan insya Allah. Sampai situ dulu lah. Sambung lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين.